Mari para pelajar, anakku sekalian, kita belajar bahasa Indonesia. Yang kita pelajari adalah teks petunjuk. Petunjuk apa yang kita pelajari adalah petunjuk penggunaan. Penggunaan apa saja? Biasanya ada petunjuknya. Petunjuk penggunaan adalah teks berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk sering ditemukan pada kemasan, alat, atau barang. Teks petunjuk disebut juga teks instruksi. Ciri-ciri teks petunjuk yaitu 1. Berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. 2. Disajikan secara berurutan. 3. Menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Fungsi teks petunjuk yang harus kita ketahui untuk memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mencegah terjadinya kesalahan tindakan, arah, dan penyalahgunaan pemakaian suatu barang, alat, dan juga obat-obatan. Lalu jenis-jenis teks petunjuk apa saja? Di antaranya petunjuk minum obat, petunjuk arah atau denah, petunjuk membuat sesuatu, dan petunjuk melakukan sesuatu. Contoh petunjuk minum obat. Petunjuk pemakaian obat. 1. Petunjuk pemakaian obat merupakan suatu tanda untuk memberitahu penggunaan suatu hal. Kamu harus mengetahui petunjuk pemakaian sebelum menggunakan sesuatu agar sesuai dengan penggunaannya. Petunjuk pemakaian obat biasanya tertera di luar kemasan. Biasanya terdapat petunjuk berikut ini. A. Indikasi untuk menurunkan panas yang disebabkan batuk, pilek, dan influenza. B. Aturan pakai. Berikanlah sesudah makan. 0 sampai umur 2 tahun 3 kali setengah sendok teh. 3 sampai dengan 6 tahun 3 kali 1 sendok teh. Lalu simpanlah di tempat yang kering. Selanjutnya, petunjuk melakukan sesuatu. Contoh petunjuk menanam sistem hidroponik. Bahan dan alat untuk membuat hidroponik yaitu botol bekas minuman ukuran 600 ml, air, gunting, paku, pisau atau cutter, sumbu, kain bekas atau kain flanel sebagai pengalir nutrisi atau wick system, bibit tanaman yang sudah dikembangkan di media rock wool, nutrisi pupuk A dan B berbentuk cair ataupun bubuk. Seperti gambar yang ada di samping. Ya, di situ ada gambar bekas botol aqua ya. Kemudian juga ada gunting ataupun pisau ya. Juga barangkali cutter ya. Seperti itu contohnya yang ada seperti gambar.
Lalu apa lagi? Ya, berikut cara menanam dengan hidroponik. Siapkan alat dan bahan seperti disebutkan di atas. Potong botol minuman bekas menjadi 2 dengan menggunakan cutter, pisau, ataupun gunting. Pastikan ukuran botol bagian bawah lebih besar daripada ukuran bagian atas. Tuangkan air ke dalam bagian botol bagian bawah, lalu masukkan pupuk nutrisi A dan B sesuai takaran. Perbandingannya masing-masing 5 mili untuk setiap liter air. Lubangi permukaan pada bagian leher botol dengan menggunakan paku kecil di beberapa titik. Lubangi juga bagian penutup botol sebagai jalur masuk sumbu nantinya. Berikutnya, masukkan sumbu kain bekas atau kain flanel ke dalam celah penutup botol yang akan dibuat. Pastikan sumbu cukup panjang di kedua sisi agar dapat menyerap air yang akan dituangkan dan juga mengenai bagian benih tanaman. Lalu letakkan dengan posisi terbalik ke dalam botol yang telah berisikan air. Masukkan benih yang masih tertanam pada rock wool ke dalam bagian botol yang telah dibalik. Pastikan benih terkena dengan bagian sumbu yang sudah terbasahi dengan larutan nutrisi dan air. Anda juga bisa menggunakan media tanam seperti sekam bakar, batu bata merah yang telah dihancurkan, serta spon atau busa untuk menjaga bentuk tanaman agar tidak mudah patah. Letakkanlah botol di area yang ramah sinar matahari namun tidak rawan terkena hujan agar benih tumbuh dengan baik. Mari kita perhatikan contoh gambar berikut ini. Yang pertama, di situ ada sebuah botol bekas minuman. Yang kedua, dibelah 2 ya, pada bagian atasnya ya, agar berbeda ukurannya, jangan sampai sama. Nah, itu contoh hasilnya ya, bagian bawahnya nomor 3 dan nomor 4 ini bagian atasnya yang dibalik. Nomor 5, nah seperti ini disatukan ya. Lalu jangan lupa diberikan sumbu pada bagian tutup botol ya yang sudah dilubangi tadi untuk mengalirkan nutrisi ataupun air. Kemudian yang ke-7, nah seperti itu contohnya. Jadi botolnya sudah diisi dengan air pada bagian bawahnya. Lalu ke-8, di situ sudah ada media tanamnya ya berupa sekam atau bata merah yang sudah dihancurkan atau juga kulit kelapa yang sudah dihancurkan, dan banyak lagi media tanam yang lain yang bisa kita gunakan. Lalu apalagi contohnya ya, kita lihat. Nah, inilah contoh dari tata cara menanam hidroponik ya. Cukup baik dan menarik ya. Itu pun sama ya, ini ada pohon kangkung ya. Yang pertama tadi pohon cabai, kemudian kedua adalah pohon kangkung ya. Jadi tidak harus setiap hari menyiram karena di bawahnya ada air. Apabila airnya habis, tinggal dituangi lagi air yang bernutrisi ya, air yang mengandung pupuk ya, baik pupuk yang buatan maupun pupuk alami ya. Nah, ini contoh tanaman hidroponik dengan paralon ya. Berarti airnya mengalir bolak-balik ya. Namun demikian airnya tetap jernih ya. Seperti itu contohnya. Ini ada pohon sayuran ya, cesim ataupun sawi ya. Mungkin juga pakcoy seperti itu bentuknya. Bila Anda kreatif ya, tentu saja senang sekali menanam dengan tanaman hidroponik ya. Itu menghemat tempat ya. Walaupun tempat sempit tapi kita bisa menanam sayur ya.
Lalu kita perhatikan, bukalah kamus ya, untuk memastikan apa sih artinya setiap kata yang sudah kita baca tadi. Rockwool merupakan salah satu media tanam yang banyak digunakan oleh para petani. Nah, seperti itu gambarnya ya, di samping sebelah kanan. Namun, hanya cocok sebagai tempat penyemaian bibit hingga tumbuh menjadi benih. Nutrisi adalah zat makanan yang mengandung gizi bagi makhluk hidup, terutama tanaman. Pupuk A dan pupuk B. Pupuk A mengandung unsur kalium, sedangkan pupuk B mengandung sulfat dan fosfat. Kalium bagi tanaman adalah zat yang berfungsi untuk memperkuat batang dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Sulfat bagi tanaman adalah menambah kandungan protein dan vitamin. Sedangkan fosfat memiliki manfaat dalam merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman yang masih muda. Nah, demikian ya anak-anak sekalian ya, di seluruh Indonesia ya, di seluruh dunia pada umumnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.